Mari kita sama-sama hari ini menyembah Tuhan kita. Mari kita panjatkan syukur kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Come on. Mari kita sama-sama nyanyikan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang kalahkan mau, pengaman yang bangkit dan hidup. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita bawa lagu ini sebagai pernyataan iman kita. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Hari ini kami meninggikan nama-Mu Bapa. Thank you Jesus. Agung dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Sebut nama Dia. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya.
pelajar di seluruh Indonesia, welcome back to Radiant Student Online Service. Apa kabarnya kalian semua? Tanpa terasa bulan November sudah memasuki minggu yang terakhir nih teman-teman. Sebagian dari kalian ada yang sedang ujian atau persiapan ujian. Dan biasanya masa-masa ujian kenaikan kelas ini adalah masa-masa yang cukup stressful. Bahan-bahan yang belum selesai akan dipadatkan dalam waktu-waktu ini, ditambah lagi deadline tugas-tugas yang menumpuk. Nah hari ini saya mau ajak kalian semua, yuk berhenti sejenak dan istirahatkan rohmu. Let's have a fellowship with God that will gives us strength. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami minta ada anugerah-Mu untuk menyegarkan kembali hidup kami, menyegarkan kembali roh kami, jiwa kami. Biar firman Tuhan yang kembali membuat kami semangat untuk menghadapi kehidupan ini, menghadapi setiap ujian-ujian yang ada dan juga minggu-minggu terakhir di tahun 2024. Kami serahkan hari ini, kami siap terima firman yang akan menyegarkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, hari ini saya beri judul khotbah yaitu Heart of a Friend. Ngomong-ngomong, apa sih kriteria teman yang baik menurut teman-teman nih? Dan kalau kalian bilang ada banyak teman, ada berapa teman yang kalian anggap mereka adalah teman yang baik? Nah, menurut Robin Dunbar, dia adalah seorang antropologis atau orang yang mempelajari ilmu tentang manusia. Menurut penelitiannya, otak manusia punya batasan dalam banyaknya relasi yang akrab yang bisa mereka ikuti. Rata-rata manusia mampu memiliki 5 orang terdekat, termasuk orang tua dan pacar atau suami ya. Dan hanya ada 15 orang yang dianggap teman dekat, layer kedua. Lalu ada 50 orang yang mereka anggap teman biasa. Dan ada 150 orang yang mereka anggap teman tapi nggak terlalu dekat. Seperti yang kita bisa lihat di gambar ini ada 4 lapis relasi dan ini termasuk ortu, saudara dan orang-orang terdekat lainnya. Ada yang akrab banget dengan saudara-saudaranya, dengan mama papanya, tapi ada juga yang lebih dekat dengan teman daripada dengan saudara atau keluarganya. Tapi jumlah orang yang dekat tetap tidak berubah, tetaplah sama. Nah teman-teman, penelitian ini diperkuat lagi oleh survei dari Gallup yang bilang kalau rata-rata orang di Amerika punya 5 sampai 9 orang teman dekat. Wah nggak banyak ya 5 sampai 9. Tanpa kita sadar memang otak kita ini hanya mampu menangani hubungan yang dekat dengan beberapa orang aja. Alias kita nggak bisa dekat dengan semua orang dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Bukannya kita nggak pengen deket sama semua orang, tapi kita memang diciptakan Tuhan terbatas. Teman-teman, setiap manusia membutuhkan manusia lain yang sangat dekat dengan dia. Kita butuh sosok yang sangat amat dekat, sosok yang ada bareng kita dalam waktu senang, dalam waktu susah. Orang yang punya heart of a friend buat kita in good times and bad times. Kata orang, teman yang baik adalah teman yang ada waktu kita dalam masa yang sulit. Benar, tapi teman yang baik adalah teman yang juga bisa celebrate sukacita bareng kita waktu kita juga lagi bersukacita. Kalau dia bisa susah bersama-sama, bagus. Tapi kalau dia nggak ikutan happy pas kita happy, hal itu jadi pertanyaan besar. Apa aja sih ciri teman yang mengasihi kita dan layak buat ada di lingkaran terdalam? Adalah orang yang punya heart of a friend. Cirinya gampang, dia adalah orang yang punya kasih. Teman-teman sekalian, kita juga perlu cek diri kita, apakah kita sudah menjadi teman yang memiliki kasih. Heart of a friend pasti memiliki kasih. Yang pertama, dia ada waktu kita susah. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 7, kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Orang yang ada waktu temannya dalam kesusahan, orang yang ada tanpa gengsi atau memikirkan dirinya, dan dia bersedia buat menolong temannya. Tetapi ada waktu susah doang gak cukup. Karena ada juga teman yang gak suka kalau temannya sudah lepas dari kesusahan. They are having a hard time to celebrate with their friend. Terutama kalau kondisi orang itu lebih baik daripada dirinya. Yang kedua, dia bersukacita waktu kita sedang bersukacita. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Gak ada jelas-jelas teman-teman, kasih tidak cemburu. Orang yang cemburu dengan keberhasilan orang lain sulit untuk bersukacita bersama-sama. Jangan sampai kita ada pas teman kita susah, tapi kita kesel pas teman kita lagi dalam keadaan yang baik atau berhasil. Ingat, kasih tidak cemburu.
Yang ketiga, kasih tidak bersuka cita karena dosa atau ketidakbenaran. Seperti yang ditulis di 1 Korintus 13 ayat yang ke-6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Jika kita melakukan hal yang salah atau kita berbuat dosa, dia tidak bersuka cita. Dia juga tidak akan membiarkan, tapi dia akan ngasih tahu dan ngingetin kita kalau kita sedang salah jalan. Yang keempat, kasih tidak menyimpan kesalahan. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 13 ayat yang kelima, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa sih yang kalau lagi kesel, kalau ingat-ingat kesalahan, diungkit-ungkit lagi tuh kesalahan yang masa lalu. Dulu kan pas lu TK, lu pernah begini ke gua. Dulu kan pas dulu lu masih di SD pernah begini ke gua. Ingat, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Jadi jangan simpan sampah orang. Kalau kita menyimpan kesalahan orang, artinya kita sedang menyimpan sampah orang itu. Orang lain yang membuang sampah, malah kita yang menyimpannya. So let's be smart dan buang sampah itu. Minta Yesus sang kasih untuk memampukan kita bertindak dalam kasih. Teman-teman, kita hanya bisa menjadi manusia yang penuh kasih jika kita dipenuhi oleh sang kasih itu sendiri. Kita berjalan dalam kasih itu setiap hari, bukan sekali-kali. Banyak orang yang waktu pertama kali kenal Tuhan, dia berubah jadi lebih baik. Dia saat teduh, berdoa, pelayanan, sabar, murah hati, pokoknya segalanya deh. Tapi seiring berjalannya waktu, ia kembali seperti semula, seperti belum terima Yesus aja nih. Teman-teman, kita perlu menjaga kasih itu. Jangan sampai kita mulai dalam roh, tapi mengakhiri dalam daging seperti yang dibilang di Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Paulus bilang ke jemaat di Galatia, jangan sampai yang kamu mulai dengan roh, yang kamu mulai dengan Tuhan dan karena Tuhan, kamu akhiri dalam daging atau karena manusia dan karena hal-hal yang bukan Tuhan. Jangan sampai kita menjauh dari Tuhan, berhenti berdoa, berhenti pelayanan, hanya karena hal-hal yang ngasih kesenangan sesaat. Jangan tukarkan sukacita dari Tuhan dengan kesenangan dunia yang hanya sesaat. Paulus bilang, jangan sampai bodoh, jangan sampai memulai dengan benar tapi mengakhiri dengan kalah. Di Galatia 5 ayat 16-21 Paulus bilang lagi kayak gini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, udah jelas banget nih teman-teman. Disebutin apa aja perbuatan daging itu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Hal-hal yang sering kita temuin sehari-hari nih. Misalnya pernah gak sih iri? Iri sama kakak, iri sama adik, sama saudara sepupu. Gara-gara dia dikasih ini, dikasih itu dan kita enggak. Atau iri sama temen yang lebih cantik, lebih tinggi, lebih cakep, lebih pintar, lebih segalanya deh. Atau kita pernah memendam rasa marah dalam diri kita, dalam hati kita. Atau bisa juga kita meluapkan kemarahan kita ke orang lain sampai kita menyakiti hati orang tersebut. Teman-teman, sulit bagi kita manusia yang masih terdiri dari darah dan daging ini untuk lepas dari perbuatan daging. Coba deh kamu cubit daging tanganmu, sakit gak? Semua masih punya daging dan masih hidup dalam daging. Untuk hidup dalam kasih, dalam kekudusan, dan untuk menghasilkan buah-buah roh itu adalah hal yang mustahil bagi manusia yang penuh dosa seperti kita. Kecuali kalau kita mengizinkan Roh Kudus buat memimpin hidup kita. Roh Kuduslah teman kita ini yang sejati lah yang bisa memimpin kita kalau kita memberikan kendali kepadanya. Di Galatia 5 ayat 22-23 Paulus menyebutkan lawan dari perbuatan daging yaitu buah-buah roh. Ada yang tahu buah-buah roh apa aja?
Ditulis di Galatia 5 ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semua orang pasti senang sama orang yang penuh kasih. Seneng dong sama orang yang sukacita, yang damai, gak cari ribut, sabar. Udah gitu murah hati, senang memberi dan gak pelit. Ditambah lagi dia baik, dia setia, gak kasar, dan menguasai diri sendiri alias gak lepas kontrol. Siapapun, dimanapun pasti senang diperlakukan seperti itu, bener gak? Tapi terdengar seperti terlalu sempurna ya teman-teman. Apakah mungkin ada orang yang punya sifat seperti itu? Ada, namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Tujuan kita adalah untuk menjadi seperti Kristus lewat proses yang kita alami setiap hari. Agar setiap hari buah roh itu semakin berbuah dalam hidup kita dan orang bisa merasakan kasih Kristus lewat hidup kita. So gimana caranya buat bisa hidup dalam roh dan bukan dalam daging? Yang pertama, lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. He lives in us. Dan kalau kita melakukan sesuatu, He will know and feel it with us. Kita bikin dia betah tinggal dalam hati kita, waktu kita melakukan hal-hal yang dia juga senangi. Waktu kita mulai gak peduli dengan perasaan Roh Kudus dan kita bertindak semaunya kita, itu adalah tanda-tanda kita sedang punya berhala alias idol atau Tuhan yang lain. Waktu kita mendekat ke Tuhan yang lain, kita akan menjauh dari Roh Kudus. Seperti ilustrasi ini, kalau kita ke kiri, pasti kita menjauh dari dosa atau kedagingan. Tapi kalau kita ke kanan, kita akan menjauh dari Tuhan. Waktu kita mendekat pada Tuhan, kita otomatis menjauhi dosa. Sebaliknya, waktu kita mendekat ke dosa, kita menjauh dari Tuhan. Apa yang bikin diri kita senang belum tentu membuat Roh Kudus senang. Walaupun bukan dosa nih teman-teman. Waktu kita substitusi relasi kita dengan Tuhan dengan hal lain, misalnya kita ganti nih waktu doa malam kita dengan main game. Kita pakai waktu baca firman Tuhan dengan nonton film nonstop gara-gara gemes banget dan kagok pengen beresin si drama ini. Dan akhirnya kita makin jauh dari Tuhan. Hiburan-hiburan gak bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Hiburan bisa bikin kita happy, tapi lama-lama kita akan jenuh juga secara roh, bosan secara roh, dan membuat kita gak bisa doa dan baca firman. Kita gak bisa fokus waktu kita lagi doa, dan hati nurani kita jadi tumpul. Hati-hati dengan apa yang kamu sukai. Kalau yang membuat kamu happy itu membuat kerohanianmu mundur. Be careful. Langkah yang kedua, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Belajar mengucap syukur dalam segala hal, bahkan waktu kita sedang tidak happy. Tetaplah mengucap syukur teman-teman. Stop buat komplain, stop buat compare, stop buat ngomel, stop being critical. Dan mulailah untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Pastikan dalam hati kita tidak ada kebencian terhadap sesama saudara seiman. Berkati orang lain dan doakan mereka. Kita pasti akan merasa lebih baik. Yuk sama-sama praktek dengan bilang, hari ini saya bersyukur karena titik. Nah isi ya teman-teman, apa titik-titiknya? Mari sama-sama praktek dalam waktu 5 detik dari sekarang. Let's start with small things. Teman-teman, setelah kita mengucap syukur, pasti kita merasakan ada yang berubah dalam hidup kita. Roh Kudus gak pengen kita merasa kosong. Dan dengan mengucap syukur, kita akan merasa penuh teman-teman. Hati kita ini didesain untuk dipenuhi oleh kasih Allah. Gak ada hal lain yang bisa bikin hati kita benar-benar penuh selain kasih Tuhan. Saya mau kasih tahu teman-teman, kita jatuh oleh batu kerikil kecil atau kesandung oleh sesuatu yang kecil yang kita gak lihat. Kita nggak akan jatuh oleh batu yang super gede. Karena kalau batunya gede banget, kita pasti ngeliat dan kita akan menghindar. Hari-hari ini yang menjebak kita adalah kemalasan kita mungkin. Rasa kita takut, cemas, depresi, anxiety, toxic friendship, jealousy. Dan mungkin ada teman-teman segeng yang bikin kita anak-anak Tuhan jadi jauh sama Tuhan. Jangan sampai kita mempermainkan anugerah Tuhan. Di Galatia 6 dikatakan begini teman-teman. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apa yang kita tabur akan kita tuai teman-teman. Jangan kita pikir kalau Tuhan pasti mengampuni. Iya benar Tuhan mengampuni. Tapi kita tetap akan menanggung konsekuensi dari perbuatan kita. Jika menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi jika kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi waktu kita berbuat baik pada orang lain, terutama pada teman-teman seiman, kebaikan itu pasti kembali lagi kepada kita walau belum tentu dari orang yang sama. Jangan berharap ada balasan dari orang yang sama. Karena Tuhan berjanji dia akan memberikan apa yang kita tabur bukan dari orang yang sama. Roh Kudus akan selalu ada bersama dengan kita dalam waktu yang baik, dalam waktu yang buruk. Dan dia akan selalu menjadi teman bagi kita. Dan itu adalah cukup, it is enough. His grace is enough. Teman-teman, Roh Kudus hidup dalam dirimu dan dia mampu untuk melepaskan kamu dari semua masalahmu. Roh Kudus ada buat kamu setiap saat. In good times and bad times. He is your friend. Dia adalah teman pertamamu yang sejati dan akan selalu jadi teman kamu selama-lamanya. Yang pertama, bikin hal-hal yang membuat Roh Kudus happy. Dan membuat Roh Kudus betah tinggal dalam dirimu. Yang kedua, bersyukurlah. Ada sukacita yang mengalir, yang besar sekali ketika kita berjuang buat menyenangkan hati Tuhan dan belajar bersyukur setiap saat. Tuhan sedang tersenyum melihat kamu waktu kamu sedang berusaha untuk menyenangkan hatinya. Dan waktu Tuhan tersenyum melihat kita, itu adalah kepuasan terbesar dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengenal teman yang sejati. Kami mau mengenal Roh Kudus yang punya hati sebagai teman yang sejati untuk kami. Hari ini Tuhan, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kami dari kehidupan yang lama. Dan kami akan memiliki kehidupan yang baru dalam Kristus. Kami bertobat dan menerima Engkau menjadi Raja dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap teman-teman yang ingin rekomitmen untuk menjadi sahabat yang sejati, untuk menjadi teman yang sejati dan memiliki hubungan yang sungguh-sungguh mendalam dengan Roh Kudus. Biar hari ini menjadi titik balik kami kembali dekat dengan Tuhan, kami kembali kepada relasi yang sejati dengan Roh Kudus. Biar ada relasi yang dipulihkan antara kami dengan Tuhan dan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam setiap keputusan yang kami ambil. Kami selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Jumat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan Engkau selalu berhasil dalam segala hal yang Kau kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Allah yang menerima berkat Allah, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau teman-teman mau share sesuatu atau mau didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini, ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.